أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para umat, para yang berhormat Imam Masjid Tamir Masjid Miftahul Ulum, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berjamaah salat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya marilah kita bersalawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita, membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولا تدري استطاعت سبيل الرحمة وأمتي وأخواني من الذين وسائل وعليكم الناس بكل أسمان والتجين وتبتهم بسلام ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab yang berikutnya, yaitu al-maqalatu tasi'atul ashr, maqalah yang ke-19. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaratun nafarin la yuqbalu Allahu ta'ala salatahum rajulun salat wahidan ay munfaridan bi ghairi qira'atin. Jadi ada 10 golongan, kata Nabi, yang mana sholatnya itu tidak akan diterima. Ada 10 kelompok atau golongan, ketika 10 kelompok itu melakukan sholat itu sholatnya tidak akan diterima. Yang pertama, rajulun sholat wahidan ay munfaridan bi ghairi qira'atin. Yang pertama adalah seorang laki-laki melakukan sholat sendiri, maksudnya tidak berjamaah, biwal qiraatin, tanpa membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah dalam sholat itu termasuk rukun sholat. Jadi kalau kita sholat sendiri kok tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Secara otomatis tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu rukun sholat qauli yang berupa ucapan adalah membaca surat Al-Fatihah. Wa rajulun la yu'addi az-zakata. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang tidak mau membayarkan zakat. Aila yakhruju ma yajibu yukhrajuhu minal amwali zakata ila mustahiqihi. Maksudnya, ada seorang laki-laki kaya, mampu secara finansial, mempunyai harta yang banyak, tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Padahal
ketika kita mempunyai harta yang banyak, kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. La yakhruju ma yajibu yukhrajihi min amwali zakati ila mustahil. Maka kita wajib mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Kalau ada seorang yang kaya, hartanya banyak, tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warajulun yaqulu qauman wa lahu kadhibun. Yang ketiga, seorang laki-laki itu menjadi pemimpin tetapi tidak disukai oleh makmumnya. Misalnya ada seorang pemimpin tetapi tidak disukai oleh rakyatnya, atau seorang imam tidak disukai oleh makmumnya. Nah, berarti ambisi untuk menjadi pemimpin atau menjadi imam, tetapi kaumnya itu tidak menyukai kepada pemimpin atau imam tersebut. Misalnya di sini ada Pak Lurah, atau ada Pak Camat, atau ada Bupati. Nah, tetapi tidak disukai oleh rakyatnya, tidak disukai oleh kaumnya, maka kita memaksakan ingin menjadi pemimpin yang tidak disukai oleh rakyatnya, salatnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rajulun mamlukun adikun, dan seorang budak laki-laki yang melarikan diri. Budak itu kalau zaman sekarang sudah tidak ada. Kalau zaman dahulu itu, misalnya ada dua kelompok perang, salah satunya kalah, maka yang kalah itu biasanya menjadi tawanan. Nah, tawanan itu biasanya menjadi budak. Kok budaknya itu lari, melarikan diri, maka budak tersebut ketika sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena budak itu statusnya bisa menjadi milik seseorang. Kalau perempuan boleh melakukan suami hubungan seperti suami istri. Tapi kalau di sini dimaksud adalah laki-laki yang seorang laki-laki, seorang hamba atau budak yang melarikan diri dari tuannya. Misalnya saya punya budak laki-laki, tapi budak saya kabur dari rumah saya, maka salatnya tidak diterima. Wa mar'atun batat wa zawjuha saqit. Wa rajulun syaribul khamri mudminun. Yang selanjutnya adalah seorang laki-laki yang tercandu atau kecanduan dengan khamr. Laki-laki sering atau kecanduan minuman khamr, setiap hari harus minum, kalau tidak minum pusing, kalau tidak minum badannya sakit, ya, kalau tidak minum pokoknya ada aja sakitnya. Maka seseorang yang kecanduan khamr atau minum-minuman yang memabukkan, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa ma'azalam ijtanibul khamra fa innaha umul khaba'is. Dijelaskan oleh Nabi, jauhilah khamr karena sesungguhnya khamr itu adalah sumber dari sesuatu yang menjijikkan. Ya, gara-gara khamr semua maksiat bisa terjadi. Memang dahulu ada bisa seorang alim alama, ya, digoda oleh setan, kamu mau nggak membunuh? Tidak mau. Kamu mau nggak mencuri? Tidak mau. Kamu mau nggak berzina? Tidak mau. Nah, yang terakhir, kamu mau nggak minum khamr? Mau. Kan dipikirnya khamr itu dosanya tidak terlalu besar dibanding zina, dibanding membunuh, dibanding mencuri. Nah, katanya menurut seorang yang alim tadi, khamr itu tidak begitu dosa besarnya, tidak
tidak begitu besar dosanya. Tetapi karena telah minum khamar itu, akhirnya seorang yang alim ulama itu yang membunuh, yang berzina. Nah, akibatnya meminum khamar itu bisa mengakibatkan dosa yang lebih besar. Maka kata Rasul di sini, "Ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'is." Jauhilah khamr, minum-minuman yang memabukkan, karena sesungguhnya khamr itu sumber masalah yang menjijikkan. Wa imra'atun batat wa yulasa fi husani sallu 'alaiha. Yang selanjutnya sholat yang tidak terima adalah ada seorang perempuan yang malamnya itu dibenci atau dimarahi oleh suaminya. Maksudnya istrinya itu berbuat masalah yang mana masalah itu bisa membuat suaminya marah sepanjang malam. Maka seorang perempuan itu sepanjang malam itu ketika membuat marah suaminya, akan tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa imra'atun hurratun tufala bi ghairi himarin. Yang selanjutnya adalah seorang perempuan yang merdeka yang melakukan sholat tanpa himar atau tanpa penutup kepala. Ya, salah satu syarat melaksanakan sholat adalah harus ditutup auratnya. Ketika seorang perempuan melakukan sholat tapi tidak menggunakan penutup kepala, ya nanti sholatnya batal. Ya, sholatnya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akilur riba, yang selanjutnya adalah seorang yang suka memakan riba, memakan barang-barang yang riba. Ya, riba itu banyak sekali. Kita meminjamkan uang dengan perjanjian, nanti kalau tanggal 10 sudah cair, nanti tak tambahin 100.000. Nah, itu namanya riba. Tetapi kalau tidak ada perjanjian, misalnya kita dibantu oleh tetangga kita, dipinjamkan oleh tetangga kita 1 juta, terus tanggal 10 dibayar, terus ditambahin atau dibanyakin di lebih 100.000 tanpa ada perjanjian di awal, maka tidak apa-apa. Yang tidak boleh ada perjanjian di awal. Saya pinjam uangnya 1 juta, nanti tanggal 10 saya tambah 100.000. Nah, itu yang membuat riba. Dan selanjutnya wal imamul jahir, yaitu seorang pemimpin yang semena-mena. Ya, misalnya kita punya pemimpin, pemimpinnya itu semaunya sendiri, berbuat semaunya sendiri, tidak memikirkan rakyatnya. Istilahnya pemimpin itu dolim, hanya memikirkan perutnya sendiri, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rajulun la tanha sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar la yazdadu minhu ila hudan. Yang selanjutnya adalah seorang laki-laki yang sholatnya itu tidak bisa mencegah dari perbuatan mungkar. La yazdadu minhu ila hudan. Malah sholatnya itu membuat laki-laki tersebut semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti ini. Ada seorang laki-laki sholatnya rajin, tetapi sholatnya itu tidak bisa mencegah dari kemaksiatan. Justru sholatnya itu bisa membuat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasul, ketika kita sholatnya sudah bagus, maka sholat tersebut itu bisa mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kalau ada sholat
seorang yang sholat tetapi perbuatan mungkarnya masih dilakukan, berarti ciri-ciri sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian makalah ke-19. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.